Nenek, ayo berangkat. Seru Nea yang sudah siap dengan penampilannya. Seperti biasa, Nea tampil cantik dan anggun dengan dress berwarna coksu. Tidak seperti Nea yang dulu, yang cuma mengenakan celana jeans dan juga kaos oblong. Kini Nea sudah berubah drastis menjadi seorang putri kaya pada umumnya. Pakaian tas dan sepatu yang bermerek. Kini Nea juga sudah terbiasa memakai heels. Ia terlihat paripurna di mata orang-orang. Wah, cucu nenek sangat cantik. Pantas saja Dokter Adrian yang dingin dan terkenal tidak tersenyum itu takluk padamu. Puji Nyonya Ruby. Mendengar pujian seperti itu, Nea pun tersenyum malu-malu. Nenek bisa aja. Cinta mah cinta aja nenek. Tidak ada belembel cantik atau tampan. Tapi kamu juga awalnya suka sama Pak Dokter karena dia tampan kan? Jujurlah Nea, sudah biasa dari mata tuh turun ke hati. Ledek neneknya. Wajah Nea merona mendengarnya. Ayolah berangkat nenek. Jangan sampai membuat Mama Diana menunggu kita terlalu lama. Nea mengalihkan pembicaraan. Nyonya Ruby tersenyum. Ayo. Nea merangkul lengan neneknya dan mereka berdua pun berjalan keluar lalu masuk ke dalam mobil yang sudah dipersiapkan Pak Anton. Kini Nyonya Ruby sudah bisa bergerak bebas. Sudah bisa berjalan ke sana kemari. Jalan Pak, ke butik RR. Titah Nyonya Ruby. Baik Nyonya. Pak Anton pun menjalankan mobilnya. Nea masih betah bergelayut manja di lengan sang nenek. Dari Nyonya Ruby, Nea bisa merasakan kasih sayang, tak hanya sebagai nenek, tetapi juga sebagai ibu bagi Nea. Manja sekali si cucu nenek, sudah mau jadi manten juga. Ucap Nyonya Ruby, menjawil hidung Nea dengan gemas. Justru karena udah mau jadi manten nenek, aku mau terus manja-manja sama nenek. Kan setelah menikah Nea tidak bisa sebebas ini sama kakek dan nenek. Ucap Nea. Nea sayang, bagaimana kalau setelah menikah kalian tinggal aja di rumah itu rumah kamu juga. Kelak kalau kakek dan nenek sudah meninggal siapa yang akan menempati rumah itu kalau bukan kamu? Pinta Nyonya Ruby. Nea terdiam, tidak bisa langsung mengiyakan. Pasalnya ia dan Adrian sudah sepakat setelah menikah anak tinggal di rumah yang berbeda. Tidak menyatu dengan mertua pun tidak menyatu juga dengan kakek dan neneknya. Adrian sudahlah menyiapkan sebuah rumah mewah untuk Kanaya, dan rencananya mereka akan menempati rumah itu setelah menikah. Kenapa nak? Kamu keberatan? Tanya Nyonya Ruby. Sendu. Bukan gitu sih nenek. Hanya saja kami sudah sepakat akan tinggal di rumah yang sudah disiapkan Mas Lang sebagai maharku nanti. Saat menerima lamaran Mas Lang, Naya punya persyaratan kalau aku tidak mau tinggal serumah dengan mertua, pernah punya pengalaman yang buruk dengan mertua, cukup membuat Naya kapok. Walau hubunganku dengan Mama Diana baik, tapi tidak menjamin di masa yang akan mendatang. Naya takut kalau hubungan kami akan retak kalau tinggal serumah. Jika tinggal serumah itu semua sikap dan sifat kita akan terbuka nenek. Kita bisa tahu keburukan-keburukan orang tersebut. Naya tidak mau Mama Diana Jeti berubah jika tahu keburukan Naya. Naya itu banyak kurangnya nenek. Jeti Naya meminta untuk tinggal terpisah aja. Dan tidak impas aja kalau Naya mengajak suami Naya tinggal di rumah nenek. Naya takut suami Naya nanti tidak nyaman. Maaf ya nenek. Naya tidak bisa mengabulkan permintaan nenek itu. Ucap Naya penuh sesal. Tapi keputusannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Padahal nenek masih belum puas sama kamu sayang. Rasanya baru kemarin kamu ikut ke Jakarta. Nenek tenang aja. Rumahnya gak jauh kok sama rumah nenek. Cuma sekitar 20 menit perjalanan. Naya akan sering-sering main ke rumah nenek dan kakek. Bujuk Naya. Baiklah. Tapi nenek minta satu hal. Apa nenek? Nanti setelah menikah, kalian tinggal di rumah nenek dalam sebulan. Setelah itu kalian boleh ke rumah kalian sendiri. Pinta Nyonya Ruby. Baiklah. Naya menyanggupi. Tak lama mobil mereka telah sampai di depan butik. Pak Anton membukakan pintu mobil.
Naya turun lalu disusul oleh Nyonya Ruby. Terima kasih ya, Pak. Seru Naya. Sama-sama, Non. Naya dan Nyonya Ruby berjalan memasuki butik tersebut. Sampai di dalam rupanya Bu Diana sudah duduk menunggu. Melihat kedatangan keduanya, Bu Diana langsung bangkit dan menyambut calon besan dan calon menantunya. Nyonya, Kanaya, kalian sudah datang. Sambut Bu Diana dengan senyum mereka. Ia memeluk dan cipika-cipiki dengan mereka berdua. Mama sudah lama menunggu? Tanya Naya. Tidak kok, baru 10 menitan. Jawab Bu Diana. Ayo, kita fitting baju sekarang. Mama udah suruh mereka untuk menyiapkan baju pengantinmu. Nyonya, mari. Bu Diana mengajak mereka berdua ke sebuah ruangan. Anakmu tidak ikut? Tanya Nyonya Ruby, yang dimaksud adalah Adrian. Oh Adrian, dia akan menyusul sebentar lagi. Tadi katanya masih ada pasien yang harus ia periksa. Jawab Bu Diana. Nyonya Ruby mengangguk, mengerti dengan kesibukan calon cucu mantunya. Mereka pun melihat-lihat baju yang akan mereka kenakan itu. Wah, jadinya cantik banget. Seru Naya terpesona dengan keindahan gaun pengantinnya. Gaun pengantin sudah dirancang dari beberapa bulan yang lalu, dan kini gaun tersebut sudah jadi dan tinggal di fitting saja. Jika ada yang kurang pas, akan diperbaiki lagi. Naya, cobalah. Seru Bu Diana. Iya sayang, kau pasti akan cantik mengenakan gaun itu. Imbuh Nyonya Ruby. Naya mengangguk. Mari ajak salah satu pegawai perempuan mengarahkan Naya ke dalam ruang ganti. Naya pun mengikuti pegawai tersebut. Hampir setengah jam lamanya kini akhirnya Naya sudah selesai. Tirai pun dibuka, nampaklah Naya dengan gaun pengantinnya berwarna putih tulang. Adrian yang baru datang dibuat mematung. Matanya tidak berkedip. Adrian terpesona dengan kecantikan calon istrinya itu. Sayang, kau cantik sekali. Puji Rian tanpa sadar. Naya pun menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan rona di wajahnya. Pantas saja Rian kekeh mempertahankan kamu Kanaya. Dan selalu menolak setiap gadis yang Mama kenalkan. Ternyata kamu memang secantik itu. Imbuh puji Bu Diana, tidak bohong. Bu Diana sendiri pun mengagumi kecantikan calon menantunya. Bak melihat Kania di masa lalu, Kania dan Kanaya sama cantiknya. Bahkan Kanaya lebih cantik karena ada perpaduan dari Hanif yang tampan. Benar kan? Cucuku ini memang cantik paripurna. Dan yang paling penting, punya titut yang baik. Dokter, walau cucuku ini janda, saya jamin Anda tidak akan menyesal. Timbrung Nyonya Ruby yang tak mau kalah memuji cucunya itu. Kanaya memang sangat luar biasa. Setelah serangkaian perawatan yang ia lakukan, kecantikannya semakin bersinar. Bahkan kecantikannya itu mengalahkan Doluzi sang aktris top Cina itu. Nenek, jangan terlalu berlebihan. Yang namanya janda itu jelas berbeda dengan yang masih gadis. Pak Dokter, saya memberikan Anda waktu agar memikirkan ini matang-matang. Masih bisa jika Anda membatalkan pernikahan ini. Ucap Kanaya, yang sedari dulu merasa insecure jika akan bersanding dengan Dokter Adrian. Bagaimana tidak? Lihatlah jelas-jelas dirinya. Walau dirinya digadang-gadang akan menjadi pewaris sebuah perusahaan besar Mahesa Group, akan tetapi statusnya itu adalah janda. Sedangkan Dokter Adrian, dia adalah dokter handal yang terkenal akan kecerdasannya. Banyak prestasi yang diraih dokter hebat itu dan yang paling penting, dia masihlah bujang. Andai Dokter Adrian itu jugalah seorang duda, mungkin Naya tidak akan merasa se-insecure ini. Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Pernikahan kita akan tetap berlangsung. Jangan pernah berpikir kau itu tidak pantas bersamaku. Karena orang yang pantas bersanding denganmu hanyalah kamu. Kanaya Putri. Hanya wanita yang aku cintailah yang akan aku nikahi. Mengerti, Hem? Desis Rian yang entah dari kapan sudah berada tepat di hadapan Naya. Naya mematung. Sesaat kemudian ia pun tersenyum. Aku hanya takut kamu kecewa, Mas.
Desis Nea pelan. Tidak akan. Jawab dokter tampan tersebut kemudian mencium kening calon istrinya lalu memeluknya erat. Nyonya Ruby dan Bu Diana yang melihat pemandangan itu pun tersenyum haru, sekaligus malu. Cekah, anak muda tidak ragu aturan. Bermesraan di depan orang tua. Celetuk Nyonya Ruby menyadarkan Rian dan juga Nea. Nea yang tersadar segera melepaskan pelukan mereka. Maaf nenek, maaf mah. Cengir Nea malu-malu. Rian sendiri biasa saja. Bu Diana menggeleng pelan. Dalam hati tidak menyangka kalau putranya akan bisa berlaku seromantis itu. Mengingat selama ini putranya itu sangat kaku. Dan juga dingin tak tersentuh. Sempat mengira kalau putranya itu penyuka sesama jenis. Tetapi sekarang semua terpatahkan dengan ia yang melihat secara langsung bagaimana manisnya Rian memperlakukan Nea. Dan Bu Diana pun merasa senang akan hal itu. Fitting baju hari itu berjalan dengan lancar. Setelah dari butik, mereka melanjutkan dengan makan siang bersama. Setelahnya barulah mereka pulang ke kediaman masing-masing. Mama gak nyangka banget, Pa, kalau Rian itu ternyata bisa romantis. Cetus Bu Diana mengadu pada suaminya. Kini mereka tengah duduk berdua di atas ranjang dan bersiap akan tidur. Tetapi mereka sempatkan untuk berbincang walau hanya sebentar. Benarkah, Ma? Tapi menurut Mama, mana yang lebih romantis, Papa atau Adrian? Tanya Pak Hendra sedikit menggoda istrinya. Pak Hendra merasa senang. Istrinya mulai berubah setelah Rian mengenalkan Nea waktu itu. Istrinya perlahan mulai terbuka matanya. Apa-apa tidak dipandang dengan harta. Sama-sama romantis sih, tapi Papa udah jarang banget gombalin Mama. Sahut Bu Diana, mengerucutkan mulutnya. Ya habis Mama akhir-akhir ini nyebelin banget. Sering bikin Papa pusing dan darting. Tidak ada semangat lah buat gombalin Mama. Sahut Pak Hendra sembari terkekeh. Tag. Bu Diana menyikut pelan perut suaminya. Papa. Dengus Bu Diana kesal. Karena dibilang menyebalkan dan membuat daring suaminya. Sini-sini. Papa peluk. Minta digombalin kan? Ya udah yuk. Kita gombal-gombalan. Bagaimana kalau kita buatkan Rian adik? Apa sih, Pa? Gak nyambung banget. Nyambung dong, Mama. Membuat adiknya Rian kan bentuk kegombalan yang nyata. Katanya mau anak perempuan. Ya udah yuk. Kuilah. Mungkin saja kali ini usaha kita berhasil. Dengan malu-malu Bu Diana pun melayani suaminya yang semakin tua semakin mempesona itu. Berkali-kali Bu Diana dibuat jatuh cinta oleh Mahendra itu. Pukul 13,25 menit Adi sudah sampai di terminal Lebak Bulus. Ia sedikit kebingungan di sana. Arah mana yang akan ia tuju? Sedangkan di sini ia hanya bermodalkan nekat saja. Sama sekali tidak ada perhitungan. Yang ada di pikirannya saat itu, datang ke perusahaan Mahesa Group dan menemui Nea. Itu saja. Dari kejauhan sudah ada segerombolan orang yang memperhatikannya. Melihat Adi yang seperti tengah kebingungan. Mereka berdua pun tersenyum aneh. Ada Mang Sampuk tuh, Lex. Haha, kau benar. Ayolah kita beraksi. Sahut temannya. Salah satu dari mereka pun menghampiri Adi menggunakan motor matic. Masnya mau kemana? Ayo biar saya antarkan. Tawarnya. Adi menatap dengan seksama pria tinggi kurus tersebut. Kamu siapa? Tanya Adi, menatap curiga. Oh, saya ojek mas. Sahut pria tersebut, sembari menunjuk helm yang ia kenakan. Adi memperhatikan, dan benar saja. Pria yang menghampirinya itu mengenakan helm berwarna hijau, yang biasa dikenakan ojek-ojek online di televisi. Wah, kebetulan banget ada ojek. Saya lagi mencari kontrakan kecil. Kamu tahu di daerah sini kontrakan yang murah? Tanya Adi dengan mata sedikit berbinar. Tahu. Ya sudah ayo naiklah. Akan saya antarkan ke kontrakan. Adi mengangguk, tanpa pikir panjang dan perhitungan. Adi langsung duduk membonceng di belakang lelaki tersebut. Mas,
Hati-hati. Motor dijalankan. Tiba-tiba ada seorang lelaki penjual es teh memperingati Adi. Adi mengerit. Hati-hati kenapa? Tanyanya tidak mengerti. Penjual es teh itu melirik pada Alex, preman yang lagi membonceng Adi itu, dan Alex sedang memelototinya. Melihat itu penjual es teh pun buru-buru pergi. Pokoknya hati-hati saja, jangan percaya pada orang yang baru dikenal. Pesannya sebelum benar-benar pergi. Adi terlihat bingung. Benar yang dia katakan, kamu baru kan di kota ini? Timbrung Alex. Adi mengangguk. Benar bang. Nah, nanti jangan mudah percaya pada orang baru dikenal ya. Ibu Alex memperingati. Termasuk sama abang ya. Setelah mendengar nasihat tersebut, Adi pun menjadi was-was. Lah, ngapain hati-hati sama saya? Kan saya cuma ojek. Ucap Alex, kemudian menjalankan motornya dan keluar dari area terminal. Dua teman Alex pun bergegas mengikuti dari kejauhan. Mendengar jawaban Alex, Adi pun menghembuskan nafasnya lega. Benar. Dia kan cuma ojek. Memang apa yang bisa dilakukan ojek kurus kering kayak dia? Sekali gebuk juga pasti badannya pada patah. Batin Adi meremehkan Alex. Saat berada di jalanan yang cukup sepi, Alex sengaja memelankan laju motornya, dan Adi dibuat heran karenanya. Kenapa jalannya pelan? Tanya Adi. Ini mas, saya lagi cari gang yang ada kontrakan kosongnya. Lupa-lupa ingat soalnya. Sahut Alex beralasan. Adi berohria. Adi pun sibuk dengan jalanan sekitar. Tanpa ia sadari ada pemotor dari arah belakang yang mulai mendekatinya. Saat Adi sibuk memperhatikan sekitar, dan dengan motor yang melaju pelan, dua orang itu pun dengan cepat merampas tas selempang yang dikenakan Adi. Seratit. Dengan gerakan cepat, tas selempang Adi sudah berpindah tangan. Hah? Adi melongo di tempat. Pemotor itu pun segera menarik tuas gasnya dan pergi dari sana dengan laju motor yang cepat. Mas, ada apa? Apa yang dilakukan mereka tadi? Tanya Alex pura-pura panik. Mereka, tasku. Mereka menjamret tasku. Pekik Adi yang baru tersadar bahwa tasnya dirampas oleh dua orang tadi. Apa? Tasmu dijamret? Kok bisa sih, mas? Pekik Alex yang juga pura-pura syok. Alex pun menghentikan motornya di bahu jalan, lalu menyuruh Adi untuk turun. Adi turun dari motor dengan wajah yang panik. Tasku! Mereka menjamret tasku. Aduh, bagaimana ini? Semua uang dan ponselku ada di tas itu semua. Seru Adi panik. Bang, ayo cepat kejar mereka. Seru Adi yang hendak naik kembali ke atas motor. Ya mas, mereka udah gak kelihatan. Mau kejar kemana? Mereka pasti sudah bersembunyi. Ucap Alex. Terus bagaimana dengan tasku? Nasibku tanpa uang bagaimana? Pekik Adi frustasi. Ya udah ikhlasin aja. Tuh mas di gang sana ada kontrakan yang kosong. Sebulannya kalau gak salah cuma 300.000. Kalau begitu saya pamit ya mas. Mau narik ojek lagi. Khusus untuk mas saya gratiskan. Karena udah kejamretan jeti gak usah bayar. Permisi. Pamit Alex panjang lebar kemudian pergi meninggalkan Adi yang menggeram frustasi. Bang. Jangan pergi. Saya gimana ini? Teriak Adi yang tidak mau ditinggalkan. Ia hanya seorang diri di kota besar ini. Tidak ada seorang pun yang ia kenal. Uang yang tidak seberapa pun malah lenyap. Ponsel jadul satu-satunya juga digondol jambret. Lantas mau seperti apa hidupnya nanti tanpa barang berharganya itu? Adi pun terduduk lemas di pinggir jalan. Ia jarang menangis. Akan tetapi kali ini ia menangis bahkan sampai terisak-isak. Ia meratapi hidupnya esok hari. Tidak. Bahkan malam ini pun ia tidak tahu akan tidur di mana. Mendadak Adi menjadi seorang gelandangan di kota besar Jakarta. Bagaimana hasilnya?
Tanya Mary menatap tidak sabaran pada putrinya yang baru pulang. Melihat wajah lesu Cecilia, mata Mary menyipit. Kenapa dengan wajahmu itu? Tanya Mary lagi, mulai curiga. Tetapi sebenarnya ia sangat berharap kalau usaha putrinya meluluhkan hati Tuan Guntur berhasil. Cecil menggeleng pelan. Kakek, udah gak percaya lagi sama Cecil. Kini Cecil bukan siapa-siapa lagi bagi kakek. Cecil bukan cucu kakek dan nenek lagi. Lirih Cecil menjawab. Ia sedih bukan karena tidak diizinkan bekerja di perusahaan, akan tetapi sedih karena Tuan Guntur telah memutus ikatan di antara mereka berdua. Kini Cecilia bukan lagi cucu seorang Guntur Mahesa. Hanya orang asing. Andai Cecil tidak tamak seperti ibunya, pastilah hidupnya masih aman dan nyaman di bawah naungan Tuan Guntur. Bahkan rencana Tuan dan Nyonya Guntur yang akan memberikan sedikit harta untuk masa depan Cecil, tidak jadi diberikan. Itu dikarenakan Cecil sudah membuat Tuan dan Nyonya Guntur sangat kecewa. Yang berakhir membatalkan semua niatan mereka itu. Dan yang paling parah, Cecil dipecat sebagai cucu Guntur. Lalu, maksudnya gimana? Mama tahu kalau si tua bangka itu gak percaya lagi sama kita. Tapi bagaimana hasil dari usahamu ini, Cecil? Kamu berhasil kan meminta pekerjaan di perusahaan itu? Mary sangat berharap kalau putrinya itu bisa masuk ke perusahaan tersebut. Karena jika itu berhasil, maka Mary akan menyusun rencana agar perusahaan itu bisa jatuh ke tangannya. Abaikan rumah besar itu. Jika ia berhasil mengambil alih perusahaan itu, maka berpuluh rumah mewah pun akan mampu ia beli. Tidak. Sudah Cecil bilang kan, kalau kakek udah gak mau anggap Cecil cucu. Tidak perlu ditanyakan lagi, harusnya mama udah ngerti jawabannya. Ketus Cecil kemudian berlalu masuk ke dalam kamar. Ia merasa lelah, usahanya itu sia-sia. Hei, jadi kamu gagal, Sil? Si tua itu gak kasih kamu pekerjaan begitu. Teriak Mary mencari kepastian. Cecil tak menyahut. Ia lebih memilih memejamkan matanya. Sialen si tua B4 NK itu. Aturan dulu ku racuni saja mereka, biar mampu sekalian. Dengan begitu kan semua harta mereka akan jatuh ke tangan Cecil. Bukannya jatuh karena kampung tidak jelas itu. Nyesel aku, nyesel. Gerutu Mary merasa menyesal. Dulu, Mary pernah berniat meracuni Tuan dan Nyonya Guntur. Akan tetapi Cecil melarangnya. Pikir Cecil kala itu, hanya dirinya lah cucu Guntur, tidak ada yang lain. Memang mau kemana lagi warisan itu diberikan kalau bukan untuk Cecil? Tapi sayang, perkiraan mereka meleset. Di saat harapan tinggal selangkah lagi, Kanaya muncul dan menggagalkan semuanya. Bahkan mereka dibuat terusir oleh Kanaya. Salah Mary dan Cecil karena terlalu meremehkan Kanaya. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin selamanya aku hidup dalam kemiskinan seperti ini. Gumam Mary mulai menyusun sebuah rencana. Kak! Bianca tiba-tiba datang ke rumah sakit, dan dengan lancangnya memasuki ruangan Adrian. Beruntung siang itu Adrian sedang tidak ada pasien. Tetapi tetap saja, Rian dibuat kesal oleh Bianca. Bianca! Lain kali kalau mau masuk ketuk pintu dulu. Kau tegur Rian. Bianca hanya tersenyum simpul. Ia berjalan mendekati Rian. Ada apa kau kemari? Tanya Rian sedikit ketus. Pasalnya jika Bianca datang seperti ini pasti akan membuat masalah. Kak, aku mau membuat penawaran untuk kakak. Ucap Bianca saat sudah sampai di hadapan Adrian. Rian melengos. Memalingkan wajahnya. Pakaian Bianca kali ini cukup berani menurutnya. Belahan dadanya sampai terlihat saking rendahnya baju yang dikenakan Bianca. Aku tidak tertarik dengan penawaranmu. Pergilah dan jangan ganggu aku. Rian sudah mulai muak dengan Bianca. Aku yakin kakak pasti akan tertarik. Dengarkan dulu penawaranku ini. Ucap Bianca dengan wajah optimis. Pergilah. Usir Rian lagi. Bukannya pergi, Bianca malah dengan lancangnya duduk di pangkuan Rian. Hei, apa yang kau lakukan?
Pekik Rian. Rian hendak menyentak kasar Bianca akan tetapi dengan sigap Bianca mengalungkan kedua tangannya di leher Rian. Demi cintaku ke kakak, aku siap menjadi istri kedua. Ah bukan. Istri simpanan pun tak apa. Ayo kita menikah diam-diam setelah pernikahan kakak dengan Kanaya selesai. Bagaimana? Penawaranku ini bagus bukan? Ucap Bianca memberi sebuah penawaran yang sangat disukai oleh para lelaki. Aku janji, Kanaya tidak akan tahu tentang kita. Imbu Bianca. Dasar gak, lah! Sentak Adrian kasar, Rian menghempaskan tubuh Bianca yang menggelendotinya sampai-sampai tubuh Bianca jatuh tersungkur ke atas lantai. Sebagian lelaki memang mendambakan istri lebih dari satu. Akan tetapi Rian itu berbeda. Hanya Kanaya seorang yang ia cintai dan ia inginkan dijadikan istri. Tidak ada yang lain. Hatinya sudah penuh dengan nama Kanaya seorang. Saya benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikiranmu, Bianca. Bisa-bisanya kau berlaku semula ini. Saya sama sekali tidak tertarik dengan penawaranmu itu. Dan jangan samakan saya dengan lelaki hidung belang di luaran sana. Selamanya saya tidak akan tertarik padamu, Bianca. Pergilah. Lupakan kalau kita pernah dekat sebagai kakak dan adik. Saya sudah jengah dengan tingkah dan lakumu itu. Rian sudah hilang kesabaran. Ia terlihat sangat murka saat ini. Sampai hati ia memutuskan ikatan yang selama ini terjalin di antara mereka. Selama ini, Rian menyayangi Bianca sebagai adiknya. Hanya sebatas adik, tidak lebih. Akan tetapi semakin kesini sikap Bianca semakin berani. Dan Rian sudah muak dan jengah. Merasa terganggu juga dengan adanya Bianca. Mengingat ia sudah akan menikah, maka sudah benar kalau Rian memutus ikatan mereka. Karena jika dibiarkan takutnya Bianca akan terus mengganggu dan istrinya akan salah paham. Kak. Liri Bianca menatap nanar pada Adrian. Jangan panggil saya dengan sebutan itu. Saya bukan kakakmu lagi. Rian benar-benar sudah murka. Pergi dan jangan pernah datang ke hadapanku lagi. Usir Rian lagi. Perlahan air mata Bianca jatuh membasahi pipinya. Dan Rian yang melihat itu sama sekali tidak merasa kasihan. Mendapatkan penolakan dari Rian untuk yang kesekian kalinya. Bianca pun bangkit dan menyambar tasnya yang ia letakkan di atas meja. Lalu pergi begitu saja. Di dalam mobil Bianca mengusap kasar air matanya. Lalu tersenyum menyeringai. Ini belum selesai. Jangan sebut namaku Bianca Liza kalau aku gak bisa gagalin pernikahan kamu ke Adrian. Kamu hanyalah milikku. Hanya milikku. Desis Bianca dengan seringai liciknya. Sebagai calon pemimpin di sebuah perusahaan besar Mahesa Group, Naya sangat disibukkan dengan tumpukan berkas. Ia mempelajari semuanya. Ada Row yang mendampinginya. Di luar dugaan, Row yang tadinya terlihat pendiam dan dingin ternyata aslinya cerewet sekali. Sering membuat Kanaya pusing 7 keliling. Ya ampun Roy, kau cerewet sekali. Ampun. Mulutmu ngalah-ngalahin mulutnya mahkamah penagih hutang. Gerutu Naya sembari memijit pelipisnya. Nona, kalau tidak diingatkan Anda pastinya akan lupa. Jangan menyebutku cerewet kalau Anda sendiri itu pelupa. Ketus Roy. Ada ya bawahan kayak kamu. Ngebantah aja terus kerjaannya. Dengus Naya. Naya dan Roy sering adu mulut. Mereka sudah seperti anjing dan kucing. Akan tetapi jika sudah di hadapan klien mereka akan bersikap profesional. Saya memang ditugaskan untuk mengarahkan Nona. Kalau tidak suka protes saja pada Tuan Besar. Dengus Raul lama-lama kesal. Kamu gak takut saya pecat ya? Tanya Naya menatap heran pada Roy. Raul terlalu cerewet dan tukang ngatus menurutnya. Tidak. Yang berhak memecat saya itu Tuan Besar, bukan Anda. Sahut Roy, sama sekali tidak takut. Naya mendengus. Tapi kalau saya nanti diangkat menjadi pimpinan di sini, saya bisa mecat kamu loh Roy. Jadi mulai sekarang bersikaplah yang baik sama saya. Memang itu kok tujuan saya. Saya di sini dipinta langsung oleh Tuan Besar untuk membimbing Anda. Dan jika Anda sudah diangkat menjadi pimpinan, maka tugas saya pun selesai. Tenang saja, saya tidak akan menjadi asisten Anda selamanya. Kata Roy.
Sesungguhnya Roy ini seseorang yang cukup spesial bagi Tuan Guntur. Roy adalah salah satu orang kepercayaannya. Karena kegeniusan Roy, akhirnya Tuan Guntur mempercayakan perusahaan cabang yang ada di kota sebelah untuk dikelola Roy. Dan juga mempercayai Roy yang menjadi tutor tambahan untuk Kanaya sebelum benar-benar melepas semua kendali untuk cucunya tersebut. Awalnya Tuan Guntur berencana menjodohkan Roy dengan Nea cucunya. Akan tetapi Roy menolak karena sudah punya kekasih, dan kekasih Roy ada di kota sebelah. Sempat kecewa Tuan Guntur dibuatnya, karena Tuan Guntur berkeinginan sebelum ia meninggal ia ingin melihat cucunya menikah. Akan tetapi kekecewaannya hanya sebentar, tak lama kemudian Adrian datang dan menyampaikan akan mempersunting cucunya. Betapa bahagianya Tuan Guntur saat itu, tidak ceti dengan Roy sama Adrian pun malah bagus. Karena Adrian adalah seorang pemuda yang sudah sukses dengan kariernya. Nama Mahendra pun sudah cukup dikenal oleh kalangan pebisnis. Tanpa banyak drama Tuan Guntur langsung memberikan restunya. Dan dia jugalah yang menyetujui pernikahan segera dilaksanakan. Maksudnya? Kamu tidak akan jadi asistenku selamanya? Jadi kamu dipecat oleh kakek gitu? Tanai Nea yang entah mengapa malah terlihat senang. Rau mendengus melihatnya. Saya akan kembali mengurus perusahaan yang ada di kota sebelah. Bukan dipecat Nona. Makanya Anda seriuslah mempelajari semuanya. Bisa keteteran nanti pekerjaan di kantor cabang kalau terlalu lama saya tinggal. Ucap Roy sedikit menjelaskan. Oh, jadi kamu toh yang dipercayai kakek menghandle kantor cabang di kota sebelah? Tanya Nea. Dan Roy mengangguk. Pantes. Kamu emang pinter sih. Gumam Nea, mengakui kalau Roy memanglah genius. Semua sudah saya jelaskan. Cepat selesaikan semua berkas itu Nona. Saya tunggu di ruangan saya. Kata Roy setelah itu keluar dari ruangan Nea. Nea mendengus. Haduh, bukan masalah sulit mudahnya. Yang jadi berat itu kenapa tumpukannya tebal sekali. Kok kira jadi orang kaya itu enak. Banyak uang dan bisa belanja ini itu. Ternyata untuk bisa punya uang banyak otak pun diperas habis-habisan. Seru Nea menggerutu. Sebenarnya Nea cepat untuk mempelajari sesuatu. Akan tetapi kepala Nea sudah pusing duluan ketika melihat tumpukan berkas yang diberikan padanya. Baru beberapa berkas yang Nea cek, tiba-tiba ponselnya berdenting. Tak hanya sekali, tetapi ada beberapa kali terdengar notif masuk. Ayangku kirim pesan apa lagi itu? Kirim bunga lagi atau singa? Hihihi. Gumam Nea tersenyum lebar. Mengira kalau itu adalah Adrian. Nea pun menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu meraih ponselnya dan membuka pesan-pesan tersebut. Awalnya kening Nea mengkerut saat melihat ada nomor tak dikenal mengiriminya banyak gambar. Penasaran Nea pun mendownload gambar-gambar tersebut. Dan saat gambar sudah terdownload, mata Nea pun terbelalak kaget. Matanya melotot sempurna saat melihat gambar sang calon suami tengah bermesraan dengan Bianca. Iya, Bianca. Bianca telah mengirimkan gambar-gambar dirinya yang tengah duduk di pangkuan Adrian tadi. Brak. Apa-apaan ini? Pekik Nea menggebrak meja kerjanya. Dada Nea kembang kempis. Matanya terlihat memerah saat melihat gambar-gambar tersebut. Dertit. Ponsel Nea berdering. Nomor tadi kenallah yang menghubungi. Tanpa pikir panjang Nea langsung mengangkatnya. Halo? Seru Nea terdengar marah. Terdengar suara kekehan di seberang sana. Dan wajah Nea pun semakin keruh mendengarnya. Kau sudah melihatnya kan? Seperti itulah calon suamimu. Manis di depanmu tetapi di belakangmu, dia main sama wanita lain. Desis Bianca mencoba mempengaruhi. Ayo kita bertemu. Di luar dugaan, Nea langsung mengajak Bianca bertemu. Bertemu? Boleh. Aku akan membeberkan segalanya tentang Kak Adrian, sisi Kak Adrian yang tidak kau ketahui tetapi aku mengetahuinya. Ucap Bianca, menyanggupi. Akan ku Sherlock tempatnya. Ucap Nea setelah itu memutuskan panggilan. Kedua tangan Nea mengepal, sorot matanya sangat tajam.
benar-benar minta dihajar dia. Desis Nea menahan geram. Ia menyambar tasnya kemudian pergi ke sebuah tempat. Nona, Anda mau kemana? Tanya Roy yang hendak masuk ke ruangan Nea. Ia memegang beberapa berkas, bermaksud ingin meminta tanda tangan Nea, akan tetapi Nayanya malah pergi, padahal masih di jam kerja. Saya mau pergi sebentar, Roy. Sahut Nea tanpa melirik. Tapi Nona, bagaimana dengan semua berkas-berkas ini? Dan yang di dalam apakah sudah selesai? Seru Roy mencoba mengikuti. Langkah Nea terhenti, kemudian berbalik menatap Roy. Otomatis langkah Roy juga berhenti. Beruntung refleksnya bagus, kalau tidak mereka pasti sudah bertabrakan. Aku ada urusan mendadak, penting. Jangan menggangguku dulu. Bisa. Aku akan menyelesaikan semuanya nanti. Ujar Nea dengan sorot mata yang menakutkan. Klek. Roy menelan ludahnya kasar. Urusan apa, Nona? Tanya Roy sedikit tergagap. Sesaat kemudian Roy merutuki mulutnya yang lancang itu. Kepo. Udah sana balik kerja. Ketus Nea kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Roy yang mematung di tempat. Astaga, Nona sangat menyebalkan. Untung aku gak mau dijodohkan dengannya. Bisa mati berdiri aku, karena sifatnya yang neno-neno itu. Gerutu Roy mendengus kesal. Ia pun kembali ke ruangannya. Nea meminta supir untuk mengantarnya ke sebuah restoran. Sampai di sana ia memesan ruang VIP. Beberapa menit menunggu. Bianca pun datang. Wah, kau sampai memesan ruang VIP hanya untuk kita bertemu. Seru Bianca yang baru datang. Cukup heran mengapa Nea sampai memesan ruang VIP di restoran tersebut. Padahal cuma bertemu dengannya. Nea diam tak menyahut. Ia menatap Bianca dengan intens. Menatap gadis itu dari atas sampai bawah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku tahu kalau aku itu cantik. Tak heran kalau kalian memilihku untuk dijadikan selingkuhannya. Celoteh Bianca dengan penuh rasa percaya diri. Nea tersenyum miring. Tak kusangka, Jal, Nenegram bukan hanya dari kalangan bawah, ternyata dari kalangan atas pun banyak. Sayang sekali. Wanita cantik dan terpelajar sepertimu Jeti Jal. Nenegram murah. Desis Nea mencibir. Apa? Bianca syok mendengar cibiran Nea. Apa kau baru saja menghinaku? Ucap Bianca mulai terpancing emosi. Ya memang kalau bukan kau siapa lagi? Hanya ada kita berdua kan di ruangan ini. Nea menyenderkan tubuhnya. Kemudian bersedekap dada. Seringaian tipis ia perlihatkan pada Bianca. Kau? Bianca mengarahkan jari telunjuknya kepada Nea. Aku bukan Jal. Nenegram seperti yang kau tuduhkan. Pekik Bianca tidak terima. Nea pun terkekeh. Lantas, kalau bukan Jalang lalu apa? Pelakor? Lanjut Nea. Terus menyerang Bianca dengan kata-kata tajamnya. Aku bukan pelakor. Dengar. Aku yang lebih dulu mengenal Kak Adrian dibandingkan dirimu. Kalau ada yang disebut pelakor itu adalah kamu. Bianca mencak-mencak. Memang benar kalau kau yang kenal lebih dulu dengan Dr. Rian. Akan tetapi akulah yang dipilihnya untuk dijadikan istri. Bukan kamu. Kamu sudah ditolaknya berkali-kali. Dan apa ini? Kau berusaha memperdayaku dengan foto-foto sampah ini. Ucap Nea seraya memperlihatkan isi ponselnya. Yang dimana gambar-gambar yang telah dikirimkan oleh Bianca. Itu bukan editan. Itu foto asli. Dan seperti itulah kalian. Saranku batalkan saja pernikahan kalian daripada kau menyesal nanti. Aku tahu kalau itu foto asli. Tapi aku juga tahu kau mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Wanita licik sepertimu akan banyak petingkahnya. Dan sayang sekali, aku sama sekali tidak terperdaya dengan permainan recehmu itu. Dan pernikahan akan tetap dilangsungkan. Jadi buang jauh-jauh keinginanmu untuk merebut Adrian dariku. Wanita murahan sepertimu sama sekali tidak cocok bersanding dengannya. Lebih baik kau kembalilah ke pelukan pacar-pacarmu itu. Dasar,
wanita menjijikan. Hina Naya habis-habisan. Mulut Bianca menganga lebar. Apa yang kau bicarakan? Bianca belum mengerti ucapan Naya yang terakhir. Naya terlihat mengotak-atik ponselnya. Tring. Sesaat kemudian ada notif masuk ke ponsel Bianca. Bukalah, itu pesan dariku. Ucap Naya, lalu menyeruput minumannya. Penasaran Bianca segera membuka ponselnya, dan alangkah terkejutnya Bianca saat Naya mengirimkan sepenggal video yang dimana Bianca tengah menggandeng seorang lelaki memasuki hotel. Ini? Desis Bianca menganga tak percaya. Kasihan Adrian kalau sampai menikah denganmu. Status gadis tetapi sudah tak gadis lagi. Dia akan merasa dibohongi olehmu. Mending aku gak sih? Jelas-jelas kalau sudah janda. Jadi ketika menikah nanti dia tidak kaget karena sudah menerimaku apa adanya. Ucap Naya menyeringai. Dari mana kamu mendapatkan video ini? Bianca menatap tajam ke Naya. Tak penting mendapatkannya dari mana. Yang penting video ini real, bukan editan. Aku peringatkan. Jangan coba-coba mengganggu hubungan kami terlebih mengganggu calon suamiku atau kalau tidak. Aku akan menyebarkan video ini. Kau pasti tahu kan dampak video ini jika tersebar ke khalayak publik. Tanpa aku bersusah payah lebih jauh, kau dan keluargamu pasti akan hancur dengan sendirinya. Seru Naya. Kau mengancamku. Pekik Bianca. Ya kau bisa menganggapnya begitu. Kedua tangan Bianca mengepal erat. Ternyata kau adalah wanita licik. Naya kembali terkekeh. Tak apa licik untuk menghadapi wanita licik juga. Bianca dia membisu. Ia tidak bisa berkutik. Ancaman Naya membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Gambar-gambar yang ia dapatkan dengan susah payah pun ternyata sama sekali tidak berguna. Jangan bermain-main denganku, Bianca. Aku tidak seperti yang kau bayangkan. Desis Naya sembari mendekati Bianca. Kau mau apa? Bianca terlihat was-was. Ekspresi Naya terlihat menakutkan di matanya. Aku mau apa? Tentu saja aku mau memberimu pelajaran kecil. Kekeh Naya kemudian. Plak. Plak. Naya menampar kedua pipi Bianca. Bianca yang syok hanya bisa melongo. Sakit. Lepas sial, En. Erang Bianca saat Naya menjambak rambutnya dengan sangat keras. Peringatan terakhir untukmu. Jangan membuatku marah lagi. Kalau tidak aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Desis Naya menatap tajam pada Bianca. Jeduk. Au. Naya menyentak kasar kepala Bianca. Bianca yang tidak siap pun kepalanya terkatuk meja. Terlihat jidatnya pun memar. Ceka, ternyata cuma wanita manja yang lemah. Beraninya kau bermain-main denganku. Desis Naya kemudian matanya melirik pada gelas minum Bianca yang terlihat masih utuh. Biura. Naya yang kurang puas pun meraih minuman Bianca lalu mengguyur tepat di atas kepala gadis itu. Itu pelajaran kecil dariku, desis Naya kemudian tersenyum puas melihat hasil karyanya. Lihatlah dirimu. Kau tak ubahnya seperti badut yang menyedihkan hari ini. Inilah konsekuensinya bermain-main dengan seorang kanaya putri. Jangan pernah mengusikku. Ingat itu. Pesan terakhir Naya, kemudian Naya pun pergi meninggalkan Bianca yang terdiam syok. Syok dengan yang dialaminya hari ini. Syok dengan sikap Naya yang di luar prediksinya. Dia, ternyata wanita yang mengerikan. Isak Bianca. Niat hati mengintimidasi Naya malah dia yang dibuat kena mental oleh Naya. Kita ke rumah sakit, Pak, seru Naya kepada supirnya. Baik, Nona. Mobil pun mulai melaju menuju ke rumah sakit. Setengah jam di dalam perjalanan. Akhirnya Naya telah sampai. Naya duduk di taman belakang rumah sakit. Beberapa menit kemudian, Adrian datang menghampiri. Kenapa datang tiba-tiba, sayang? Untung saja aku gak lagi sibuk. Ujar Rian. Naya berbalik dan menatap Rian. Kening Rian mengerit saat melihat wajah calon istrinya yang terlihat seperti sedang marah. Plak.
Tanpa menjawab, Nea langsung melayangkan sebuah tamparan ke pipi Adrian. Rian melongo mendapatkan tamparan tiba-tiba dari sang calon istri. Loh, kok aku ditampar? Aku salah apa? Tanya Rian sama sekali tidak mengerti. Salah apa, salah apa? Coba katakan apa yang terjadi hari ini atau di hari-hari kemarin. Amuk Nea. Apa? Tidak ada yang terjadi, kok? Ucap Rian sembari menggaruk pelipisnya. Sebenarnya ada satu hal, yakni tentang Bianca. Tapi, Rian sedikit ragu menceritakannya. Pasalnya kali ini Bianca cukup lancang kepadanya. Jangan pernah coba-coba menyembunyikan apapun dariku, Mas. Kau tahu, wanita itu tahu segalanya. Lebih baik tahu dari mulutmu secara langsung daripada tahunya dari orang lain. Ucap Nea memberi sebuah peringatan. Kau bicara apa sih, sayang? Mas gak ngerti. Kamu lagi, PMS ya? Tebak Rian sedikit ragu. Nea mendengus, lalu dengan kasar memberikan ponselnya pada Rian. Bisa jelaskan itu? Ketuanya. Dengan kerut di dahinya, Rian melihat isi ponsel calon istrinya. Sesaat kemudian mata Rian terbelakang kaget. Sayang, ini... Rian terkejut. Ini apa? Mau beralasan apa lagi kamu? Mata Nea mendelik. Ini tidak seperti yang kau lihat. Ini. Rian tergagap. Lalu apa? Cepat jelaskan. Apa kau diam-diam berselingkuh dengan adik ketemu gedemu itu? Mata Nea menyipit. Sebenarnya Nea hanya ingin memberi pelajaran kecil terhadap Adrian. Salah Adrian karena tidak tegas dengan ulat bulu satu itu. Mana ada? Jawab Rian kalang kabut. Sayang, percayalah, aku tidak berbuat seperti yang ada di foto-foto ini. Ini tuh. Apa itu editan? Sela Nea cepat. Bukan. Jawab Rian sembari menggaruk rambutnya. Gambar itu memang dirinya dengan Bianca. Akan tetapi itu kan bukan keinginannya. Bianca saja yang lancang kepadanya. Jeti itu asli kan? Itu artinya kamu. Tidak, sayang. Aku sama sekali tidak selingkuh. Kalau aku selingkuh dengannya, kenapa juga aku mengejar-ngejarmu sampai seperti orang gila? Sayang, dialah yang menggodaku. Aku udah menolaknya tadi. Bahkan aku juga udah memutus hubungan baik kami. Kedepannya aku pastikan Bianca tidak akan mengganggu kita lagi. Rian mencoba meyakinkan Nea, bahkan sampai memegang kedua pundak Nea. Aku tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan di ruang kerjamu itu. Bisa saja kan mau sudah tergoda dengannya. Celetuk Nea. Rian gelagapan. Tidak, sayang. Aku tidak melakukan apapun padanya. Sampai saat ini aku masih perjaka. Lelaki itu tidak berbekas setelah melakukan itu. Desis Nea. Serius, sayang? Aku berani bersumpah kalau aku sama sekali tidak menyentuhnya. Aku masih ragu. Harusnya ruanganmu dipasangi CCTV. Baiklah, aku akan segera memasangnya. Biar tidak ada masalah yang serupa di kemudian hari. Kenapa kau tidak menceritakan hal ini kepadaku? Maaf, sayang. Wajah Rian penuh sesal. Kamu itu kurang tegas, Mas. Dan aku tidak suka dengan sikapmu satu itu. Apa jadinya nanti kalau kita sudah menikah tetapi sikapmu masih pelin-pelan seperti ini? Tidak tega dengan alasan adik. Dengar, Mas. Tidak ada hubungan antara lelaki dan perempuan setelah menikah. Selamanya kamu terikat dengan istrimu. Jaga perasaannya. Ingat, rumah tanggaku hancur karena orang ketiga. Jadi ku harap kamu bisa lebih tegas dan waspada pada wanita penggoda. Aku akan menghukummu, Mas. Hukum? Hukuman apa? Tanya Rian dengan perasaan was-was. Aku mau. Kita putus. Hah? Putus? Iya, kita putus. Sementara. Putus sementara? Mana ada yang seperti itu, sayang? Kita ini udah mau menikah loh. Protes Rian. Ada. Ini aku yang buat peraturan.
bentuk hukuman untukmu karena tidak tegas dengan ulat bulu. Aku marah, dan aku cemburu. Sebagai hukumannya kita putus untuk sementara waktu. Tidak mau sayang. Rengek Adrian, seperti anak kecil. Kalau itu wanita lain, pasti sudah membatalkan pernikahan Mas, karena bukti Bianca itu sangat asli. Desis Kanaya dengan mata menyipit. Adrian menghela nafasnya gusar. Oke, baiklah, sesuai keinginanmu. Kita putus, tapi hanya sementara kan? Setelah itu kita nyambung lagi. Naya mengangguk. Tapi berapa lama? Tanya Adrian. 1 bulan. Apa? 1 bulan? Pekik Adrian, mendadak seperti kena serangan jantung. Iya 1 bulan. Selama 1 bulan kamu jangan datang ke rumah ataupun menghubungiku dulu. Aku mau menenangkan diri. Jelaskan ayah. Tidak mau. Putusnya 1 hari saja. Adrian mencoba menawar. Naya menggeleng. 1 bulan. 1 hari atau kita menikah sekarang saja. Adrian menyeringai. Naya yang kini dibuat menganga. Apa sih? Kok malah ngajak kau, En? Dengus Naya mendelik. Keduanya pun adu mulut, dan setelah cukup lama akhirnya sudah dibuat keputusan. Baiklah, 1 minggu. Rian menyerah. Naya tersenyum puas. Setelahnya ia pun berjalan pergi meninggalkan Adrian yang terlihat lemas dan tidak berdaya itu.